Nah guys, kalau kita sering dengar kata-kata gini nih, buset tuh bocah ya kagak ada pikirannya. Sebenarnya begini, itu bocah ada pikirannya. Contohnya, ada bocah minta duit ke kita, bang bagi duit ngapa bang, gua nggak punya duit. Terus kita ngomong, buset bocah kagak ada pikiran minta duit ke gua. Lah dia kan ada pikirannya ya, minta duit ke kita berasa punya duit ya kan, kita orang gede ya kan. Yang kagak ada pikirannya itu ya kita, yang anggap dia nggak ada pikirannya. Nah cuma kalau orang Betawi kan itu kiasan bahwa ya jangan begitulah ya kan, itu kayak apa kiasan gitulah ya. Tapi kalau yang artis apa ya diartiin sebenarnya, ya sebenarnya menurut kita ya kitanya yang gak ada pikiran sampai ngatain kayak ngatain dia. Ya, logikanya dia ada pikiran lah ya, sampai pada akhirnya dia minta duit ke kita. Nah, berhubungan dengan ilmu pikir-pikir dan pikiran, tokoh yang satu ini kita akan bahas terkait tokoh yang suka mikir. Ya kan? Siapa dia? Apa dia dan bagaimana dia? Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kita agar teman-teman tahu siapa, tokoh siapa, video apa, history apa yang lagi kita cerita dan kita bacotin. Dan juga share video konten kita agar teman-teman yang lain tahu nih kita lagi ceritain apa, lagi bacotin apa guys. Nah, tokoh pemikir yang satu ini menurut kita saking dia jadi bapak pemikir yang nggak untuk semua orang sampai sekarang dari tahun sebelum Masehi, yang kalau dipatung tuh ya kayak gini lah ya ibaratnya ya, mau dia mau atau siapa pemikir-pemikir gini. Itu dulu, kalau sekarang begini, selfie. Nah, tokoh ini namanya Plato. Tahu nggak teman-teman Plato itu siapa? Menurut kita dia tukang mikir, ahli pikir yang mungkin di antara orang pada zamannya dia tokoh yang mungkin ya ditakdirkan memang untuk kalau kata orang sekarang ya mungkin kalau kalau kata kita dia itu agamawan, dia itu politikus, dia itu penuntunnya lah ya orang-orang lah ya dalam bertindak bergerak. Ya kalau menurut kita panutan lah ya, karena apa yang dia lihat, dia rekam, dia bertindak itu menurut logika itu bukannya benar sih, logis aja. Makanya sampai sekarang dikagumi banyak orang si Plato ini karena pemikirannya. Karena kalau ngobrol-ngobrol masalah pemikiran, menurut Wikipedia, kalau kita ngobrolin Plato, siapa sih dia? Nah, kalau dari Wikipedia terkait Plato, di sini dijelaskan bahwa Plato bahasa Yunaninya tuh ANWV sah itu nanti ada di tulisan itu ya. Agak ngerti juga tuh Romawi kayaknya. Lahir sekitar 427 sebelum Masehi. Meninggalnya sekitar 347 sebelum Masehi, guys. Adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Berarti orang pemikir ya kan, matematika, tukang ngitung. Yang secara spesifik dari Athena, kota Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis filosofikal atau philosophical dialogs dan pendiri dari akademik Platonik di Athena, sebuah sekolah dengan tingkat pertama di dunia barat, mungkin sekolah-sekolah pemikir lah ya, ataupun Platonik di Athena itu sekolah setingkat sekolahan apa ya, ya pokoknya ranah pendidikan lah ya di sana lah ya. Nah, Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat. Filsafat itu kan yang berpikir lah ya, berpikir logis, berpikir real, benar. Pada masa Yunani kuno dan filsafat secara umum, itu si Plato sumbangsihnya sangat besar yang diberikan oleh gurunya Plato yaitu Socrates dan muridnya Plato yaitu Aristoteles. Nah, suruh nih kalau kita mau coba tahu Plato, Socrates dan Aristoteles. Ya kalau dengar-dengar di perkuliahan lah ya mungkin lebih jelas, karena zaman-zaman kita sekolah cuma tahu apa sih, siapa sih Plato, siapa sih Socrates, siapa sih Aristoteles. Plato kan yang mau pikir, tukang pikir lah ya. Nah, kalau kita coba cari tahu si Socrates dan Aristoteles itu siapa sih? Coba kita cek.
Nah, kalau dari id.wikipedia.org ngomong-ngomong masalah si Socrates, gurunya Plato, itu Socrates dalam bahasa Yunani itu ZWKKP itu pokoknya huruf Romawi dah lah ya, atau Socrates sekitar 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi, lahir dan wafat kali ya. Adalah seorang filsuf juga dari Yunani juga. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme. Nah, jadi memang si Socrates ini ternyata tukang pikir juga, tukang gagas juga, dan tukang ngelihat terus dipikirin guys. Jadi Tuhan menciptakan manusia sempurna, sama orang-orang ini digunakan datu otaknya datu ya buat mikir. Makanya si Plato punya guru Socrates, dia tukang mikir, punya guru sih tukang lebih mikir ya enggak gue rasa, tapi rambutnya mah kagak botak sih dikit sih sebelah sini. Berarti memang gara-gara sering mikir nih Socrates, makanya dia punya anak buah tukang mikir juga nih guys, ya enggak. Nah, si Socrates ini adalah pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Mungkin zaman manusia purba belum ada penyebutannya kali ya, cuman pada saat udah berkembang atau memang dia secara berjajar, yang tadi manusia purba nggak tahu ini apa, bagaimana kok bisa begini jadinya ini, lewat adanya dia menurut kita itu dijadikan yang namanya teori. Dan orang-orang ini nih yang pada akhirnya kayak mengkerucutkan, lu manusia lu ciptain sempurna, terus ada manusia purba yang agak lebih sempurnaan gitulah ya, karena belum tahu ini apa nih apa, dan ada Socrates gitu yang pada akhirnya entah memang di bawahnya entah memang sejajar, jadi dia mulai bertahap mengkerucutkan kesempurnaan otak manusia menjadi prosedur-prosedur yang disebut dengan teori-teori itu tuh guys. Nah, perhatian utama si Socrates dalam pemikiran filsafat adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Nah, berarti kan memang itu Tuhan, manusia, manusia purba, si Nian juga nih pemikir ini kayak memang jadi pengkerucutan. Ya enggak, bahwa punya teori ini pada akhirnya nih caranya si manusia purba jadi lewat Socrates ini jadi, oh ini masuk ke sini 35 derajat ditambah 2 kali utara sama dengan putaran bumi sekitar sedemikian rupa. Nah, gitu deh guys, si Socrates tuh. Pendekatan si Socrates menggunakan pendekatan rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Socrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan, seperti yang Tuhan ciptakan manusia, ya kan, ada faktor ingin tahu tuh buat terus pastinya bagaimana cara bertahan hidup, berkembang, kreatif, imajinatif. Socrates. Nah, bagaimana dengan Aristoteles? Kalau dalam perles-lesan nih ya, Socrates, Plato, Aristoteles, ya kan, muridnya nih Plato nih. Kalau dari Wikipedia, si Aristoteles sendiri dalam bahasa Yunani itu apiototes itu tuh, pakai bahasa Yunani lah pokoknya, nanti dicari atau ada nih editor kita di bawahnya kali ya, nih Bang. Dia itu ada di tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf juga Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung. Ada lagi ya, Socrates, Plato, Aristoteles, Iskandar Agung. Nanti dari Iskandar Agung ada Iskandar Muhammad Sabilillah, terus ada lagi ujung-ujungannya ada lagi yang namanya itu Mansur Pateda dan sebagainya. Nah, kita jadi jelasin dia orang. Tapi nggak apa-apa, itulah para pemikir guys yang kita tahu, ya gak? Biar nanti kita kagak tuh bocah kagak ada pikirannya itu kita sedang bahas. Ya apa? Ya pencipta pemikiran itu kali ya, selain Tuhan ya kan, lewat ada tokoh-tokoh ini guys. Nah, si apa tadi? Aristoteles, ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun dulu. Dia belajar mikir tuh ya. Tapi gimana pelajarannya ya? Bapaknya tukang mikir, gurunya tukang mikir, muridnya tukang mikir. Jadi sama-sama mikir. Kocak juga nih.
garing. Nah, semasa hidupnya si Aristoteles ini menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Nah, jadi begini nih, kalau kita coba kerucutin, Socrates, Plato, Aristoteles, Iskandar Agung. Cuma Iskandar Agung nanti tuh, 3 orang ini nih, les-les tok tuh nih ya kan. Jadi dia saking dianugerahkan Tuhan dan dipakai itu ya otaknya, akhirnya dia nulis tuh yang atau politik, agama, terus fisika, ilmu. Nah guys, berarti kalau kita kerucutin si les-les Danto ini nih, Iskandar Agung coba kita singkirin dulu ya. Berarti memang lewat pemikirannya, karena Tuhan menciptakan manusia dan lewat orang-orang ini diterapin lagi itu jadi ilmu-ilmu, salah satunya fisika, kimia, matematika, dan pada akhirnya jadi ilmu tetap kali ya, kayak si mata pelajaran itu ya, yang lewat dia pada akhirnya mungkin awalnya mengenai rumus, perhitungan, jarak ya kan, pada akhirnya ada catatan kecil lah guys, terutama si Aristoteles ini. Nah, pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal, dan Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, berarti kan kalau menurut kita semakin mengkerucut, tadinya si Socrates cuman punya sampai dataran A, dibayar Plato ditambah lagi A plus, sampai si Aristoteles sampai pada akhirnya itu memanfaatkan metode deduktif itu, mengkerucutan tuh guys. Kalau coba kita kepoin lagi mengenai pemikiran Plato, Socrates dulu ya, Socrates, Plato, Aristoteles itu apa sih dan bagaimana sih? Kita mulai dari Socrates dulu nih sebagai gurunya lah ya dari si Plato dan Aristoteles. Di sini dijelaskan apa saja filsafat di abad Socrates, Aristoteles, dan Plato. Cuman di sini kita mau tahu terkait pemikirannya si Socrates. Siapakah Socrates, Plato, dan Aristoteles? Nah, kalau coba kita kaitkan dulu ya sebelum pemikirannya. Di Wikipedia dijelaskan bahwa filsuf-filsuf Yunani yang terbesar tentu tak asing di telinga kita, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, sedangkan Aristoteles adalah murid Plato sebelum Socrates. Berarti kan mereka bisa dikatakan si cendekiawan. Mungkin kita coba kaitkan sama kata mahasiswa kali ya, orang-orang berpendidikan, orang-orang punya ilmu ya kan. Dan kalau mau tahu pemikirannya si Socrates, kalau kita kepoin di Wikipedia, ternyata pemikirannya Socrates adalah pertama percaya terhadap akal manusia. Socrates adalah seorang tokoh rasionalis. Socrates mencintai dialog dan diskusi, dan Socrates tidak pernah puas. Terakhir di Wikipedia, Socrates adalah orang yang gagasannya mengenai norma itu universal. Berarti kayak memang dasar-dasar banget lah ya si manusia itu diterapkan ataupun dimiliki sama Socrates. Kayak memang jadi lewat Socrates jadi kita tahu dasar-dasar dulu nih mengenai pemikiran itu, yaitu nggak pernah puas, gagasan mengenai norma itu universal, memandang apapun, terus mencintai dialog dan diskusi, suka berkembang lagi tuh lewat dialog dan diskusi. Dan Socrates itu kepercayaannya terhadap akal manusia itu sangat besar. Berarti memang lewat si Tuhan ada Socrates itu ya lu gunain dah tuh akal lu lah tuh lewat Socrates. Nah, kalau kita ke muridnya si Socrates itu Plato, tukang mikir juga. Sebenarnya apa sih pemikiran Plato? Kalau dari Google Search itu bahwa Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Jadi kayak kerucut tuh guys. Lewat Socrates yang akal harus dipakai, terus si Plato tuh nyambungin lagi tuh, ya nggak, bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Lebih kerucut lagi tuh dari akal ke ide, yang dimana kata kasarnya seperti karya seni itu ya kan, bahwa kesederhanaan adalah ciri khasnya tuh. Berarti kayak mulai mengkerucut ya kan. Itu si Plato.
Cuman lebih kerucut lagi kali ya si Aristoteles. Gimana sih pandangan dia terhadap pemikiran? Kita cek. Nah, kalau dari Wikipedia ataupun google.com di sini ya, Google search bahwa Aristoteles nih terkait pemikiran adalah bahwa dia meyakini bahwa setiap aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Ia menekankan bahwa alam semesta tidak dikendalikan secara kebetulan oleh sihir ataupun kehendak dewa semata, melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional. Nah, di sini jadi memang mengkerucut dari si akal, ide, alam-alam seni gitu ya kan, mulai mengkerucut ke alam semesta tidak dikendalikan secara kebetulan sihir, ya kan? Jadi bukan tercipta muncul ya kan, ada hitung-hitungan, ada maksud, ada tujuan. Jadi mungkin kalau kita coba ya kaitkan ya si Aristoteles kayak memang jadi lebih dasar lagi, yaitu pemikiran bahwa kalau ada orang ngobrolin manusia itu dari mana sih, ayam dari mana sih, telur duluan apa ayam duluan sih, gunung tuh bagaimana sih, mungkin ini jadi satu paten lah ya terkait adanya pertimbangan kepala nih yang isinya otak buat logis dalam berpikir ya enggak. Untuk itu kata cendikiawan ini yang kemudian hadir sebagai mahasiswa itu muncul lewat orang-orang ini guys. Ya kan mahasiswa kan mahanya para siswa. TK, SD, SMA, SMK ya kan itu orang-orang siswa-siswa. Ya ini si mahasiswa itu kepalanya. Ngapain sih itu mahasiswa? Itu berangkat dari si Plato, Socrates, Aristoteles. Kalau lu mikir 1+1 sama dengan 2 ataupun bagaimana cara lu nyebrang. Nah, berarti lu jawab apaan? Ya bukan asal jawab ya gue terbang, ya kagak. Gua. Jadi dia punya sistem struktur sendiri itu. Bagi seorang pemikir lewat adanya Aristoteles itu istilahnya jangan sembarangan ngomong ya enggak. Kalau lu berpendidikan, kata-kata tanya dulu maksudnya apa dan dijelasin secara runut tuh guys menurut kita. Nah, kalau kita berbicara masalah tukang-tukang pikir nih ya, Plato, Socrates, Plato dan Aristoteles. Kalau ngobrolin masalah ilmu pikir ya kan, kita coba dasarin lagi dulu dah pemikiran teman-teman dan kita terutama nih. Sebenarnya apa sih ilmu pikir itu? Ya kan, jadi biar kita tahu nih, kita kayak kuliah jadinya. Nah, jadi dari google.com dijelaskan bahwa bagaimana pola berpikir filsafat, karena kan terkait Plato, Socrates, Aristoteles ya kan, terus Iskandar Agung itu ya kan. Itu ya memang bisa dikatakan pemikiran berhubungan dengan filsafat. Ya kan? Dan kalau misalnya berhubungan dengan filsafat ataupun pola pikir di sini dijelaskan bahwa berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis atau terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjajarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan sporadis. Jadi nggak asal ya, mungkin contohnya gini, kalau teman-teman sering dengar di televisi terkait tokoh-tokoh lah ya, dalam hal ini tokoh-tokoh dosen lah, katakanlah dosen lah ya, dia tuh menjelaskan runut terus terstruktur tersusun lah ya. Jadi ibaratnya kalau ditanya orang ya gak, Mas kamu dari mana, kamu asalnya dari mana, nggak asal bilang kan asalnya dari mana. Kan ada yang bilang asale saka tele, ya itu mungkin bercanda, tapi secara logis kalau lu mahasiswa, kalau lu ahli pikir, mungkin kalau dijawab asalnya dari mana. Sekarang gini, asik, manusia itu mulai masuk ya kan, awal manusia itu dan agama itu dan sejarah ya itu tuh yang namanya tukang pikir tuh ya kan. Jadi memang kalau ditanya tuh logis banget. Contohnya, bang, ngapa? Ini mos ya? Iya kata siapa? Keong. Coba lu pikir, asik. Ini adalah bla 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 bla. Terbuat dari bla 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 bla. Digunakan untuk bla 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 bla. Ya kan? Kalau menurut kita, secara sistematis dan analisis. Jadi ada sistematis, ada hitung-hitungannya dan secara analisis itu secara menebak-nebak gitulah ya.
Itu yang bisa dibilang ilmu pikir. Kalau kita berbicara masalah ilmu pikir, pola pikir, sempat nggak teman-teman juga punya pikiran ya bahwasannya kayak lukisan-lukisan ya, lukisan-lukisan zaman dulu tuh ataupun gores-goresan gambar. Mungkin teman-teman juga paham ada lukisan yang memang menggambarkan tahun-tahun sekarang. Padahal lukisannya tahun 1900-an guys, ya kan? Tapi kenapa bisa menebak gambaran di tahun 2000? Mungkin teman-teman tahu. Seperti contohnya ini. Nah, di sini kita nemuin dari jogja.tribunnews.com terkait dulu dianggap mengada-ada. Ada 11 lukisan abad ke-19. Ini berisi ramalan masa depan yang terbukti benar. Kita mau kaitin dulu nih terkait si pemikir tadi tuh ya, si Plato, Aristoteles, Socrates dengan karya seni yang bisa menebak masa depan lewat jalan pikirannya. Jadi gini, ada 11 lukisan abad 19 yang berisi ramalan masa depan yang terbukti benar. Jadi, menurut tribunjogja.com, puluhan lukisan futuristik karya Jean Marcot dan sejumlah pelukis lainnya ini dibuat di Perancis dalam kurun waktu tahun 1819, 1900, 1901, dan 910 atau seabad yang lalu. Pikirin dah. Ya kalau kita coba kaitin lah ya fenomena ya. Itu lukisan seabad kan 1000 tahun ya. Lah kan lama itu ya. Tapi kenapa sih orang dulu punya pikiran buat bikin gambar? Contohnya, nih langsung kita jelasin aja. Ada contoh lukisan atau gambar orang-orang duduk terus pakai tali di sebelah sini seperti headset, terus di depan terus di atasnya ada jalinan-jalinan kabel yang nyambung pada akhirnya ke seorang guru, ya kan? Dengan menggantung atau mengaitkan buku-bukunya tuh di dalam apa ya kayak tempat untuk meramu gitu. Yang kalau kita coba kaitkan di sini ada lukisannya Jean Marcotte di abad ke-19 yang menggambarkan situasi di ruang kelas di abad ke-20 dapat 2000. Nanti bisa lihat gambarnya ya di sini ya. Atau di kolom editor kita nanti ngasih tuh. Nah, di sini kayak gambarin kalau kita lihat seperti headset ya. Headset yang didengarkan oleh murid-murid, oleh gurunya yang sedang menjelaskan. Kalau kita kaitin sama tahun sekarang, itu di tahun berapa tuh guys? Tahun abad ke-19. Cuma sekarang fenomenanya kan juga orang sekarang sudah bisa belajar menggunakan headset. Nah, tuh kalau bukan orang tukang mikir tuh bisa menerawang. Jadi ahli pikir tuh udah kayak paranormal ya. Kalau paranormal mungkin pakai kekuatan gaib ya kan, di gaib ya kan, setan, iblis. Cuman tukang pemikir, jadi pakai hitung-hitungan. Kita curiga dia nih kayaknya buku nih dia bakar, bener juga tuh dibakar terus direndam di air putih diminum. Cuman gini guys, itu tuh lukisan yang pertama tuh ya. Ya, percaya apa tidak coba lihat lukisannya. Ada lagi yang kedua tuh. Berikut beberapa contoh lagi, yaitu The Newfoundland Barber. Gambar di sebuah tempat potong rambut tak hanya dikerjakan oleh manusia. Potong rambut juga dikerjakan oleh lengan-lengan robotik wikipedia.com. Terkait lengan robotik kan berarti robot ya. Kita juga lihat sekarang mesin potong rambut ya udah canggih-canggih banget guys. Ya kan, percaya apa enggak? Kaitannya mungkin sama orang dulu nih di abad keberapa nih ya contoh di sana ya. Kayaknya jadul banget nih. Tapi dia sudah bisa menebak bahwa di tahun depan itu orang udah pakai mesin. Cuman nggak kepikiran ya. Apa memang tuh orang titisan ilahi gitu. Tukang pikir jadi bisa nebak ya gak. Cuman kita juga mempertanyakan ada paranormal ya berarti ya. Kalau dia bisa nebak masa depan ya. Lanjut. Ada lagi lukisannya elektrik apa nih? Scrubbing. Alat pembersih lantai elektrik Wikimedia Commons, yaitu gambar cewek lagi nyikat lantai tapi pakai alat tuh ya, pakai alatnya yang mesin atau alat kayu gitu tradisional. Kita sih sebenarnya mempertanyakan juga nih, ini gambar dibuat-buat atau tidak. Coba, tapi bukan coba. Tapi kalau kita kaitkan ada kaitannya juga ya. Ya terkait sekarang
Sekarang aja udah model tuh di TV-TV tuh yang orang ngepel ya kan, yang tadinya begini atau nggak pakai gagang, sekarang udah pakai gagang tinggal putar doang. Logisnya ini gambar misalkan bener ya di tahun-tahun lawas 1900-an nih, kayak memang ya itu si ahli pikir itu udah kayak paranormal, hitung-hitungannya bisa ngapak pas ya. Guys, terkait lukisan gambar yang berhubungan dengan gambar jadul yang ternyata kenyataannya sekarang ada, yaitu sebuah gambar ataupun lukisan judulnya A House Rolling Through the Countryside atau SIT. Rumah mobil atau mobil RV dari wikimedia.com. Entah benar atau tidak, sebenarnya kita juga bingung ya ini gambar ya apa emang dibuat-buat atau tidak. Tapi kalau coba kita kaitin antara ilmu pikir tadi tuh dengan kenyataannya, mobil ini mobil yang berbentuk rumah sekarang tuh memang bener ada guys, ya kan, mobil-mobil karavan gitu, bahkan bis yang sudah menyerupai rumah, ya kan, bis ada tempat cuci piring, ada dapur, kamar mandi, kasur, kolam renang, ya lu hotel kali ya. Jadi memang bener adanya guys. Nah, jadi kalau boleh digarisbawahi kayak memang sebenarnya adanya si gambar ini jadul dan sekarang kenyataan, jadi kayak memang berhubungan dengan pemikiran, terus ditekuni satu bidang, terus pemikiran itu jadi berkembang. Contohnya, dulu kan kita bikin mobil dari kayu, ya kan, terus pakai bannya pakai sendal jepit tuh ya, sampai sekarang juga masih tuh ya. Cuman itu di tahun 20.000. Terus di tahun 30.000 kayu sama si sendal jepitnya udah hilang, diganti sama seng, amebannya diganti sama contohnya baja gitu ya kan, udah mulai berkembang lagi. Mobil ganti tuh jadi si baja sama si seng. Nah, digital lagi, lebih canggih lagi, udah ada tuh sekarang pakai bikin mobil-mobilan bener-bener pakai bahan kayak bahan ini mobil tuh ya, mika apa, bahan-bahan kayak baja gitu, dan bahannya juga udah mulai yang real, bahan dari Goodyear, sponsorin sama Goodyear nih. Nah, pada akhirnya kayak memang ide, gagasan, pemikiran itu kalau difokusin lewat ditekunin ya, pada akhirnya tuh bisa jadi nyata. Nyatanya bukan karena menurut kita ya, bukan karena si pelukis itu hebat bisa menerawang menurut kita. Jadi kayak pengembangan si ide yang tadi nih, Tuhan nyiptain manusia ada ide dikembangin terus ke satu sektor yaitu otomotif, karena memang sudah zamannya berganti bahan, dan pada akhirnya semakin canggih sampai sekarang mobil pakai remote. Ya kan? Nah, jadi kan di sini berbicara masalah pola pikir dengan gambar-gambar yang memang jadul jadi kenyataan. Jadi kayak si pola pikir ini contoh orang yang sukses, nah, ya kan, di bidangnya, entah artis, entah tokoh, entah ya contohnya tadi otomotif lah ya. Sekarang mobil udah nggak pakai kunci, mungkin itu dia dari ide yang pada akhirnya ditekunin, kemudian jadi berkembang. Nah, berhubungan dengan tadi tuh ya, mobil-mobil yang udah canggih, supercar yang canggih, kalau kita ngobrolin balik lagi ke pola pikir, sebenarnya kalau kita ngomongin pola pikir jadul dengan pola pikir sekarang, ada nggak sih bedanya? Coba kita cek. Nah, di sini kita dapat dari kompasiana.com nih terkait pengaruh perkembangan zaman terhadap pola pikir masyarakat. Dijelaskan bahwa semakin berubahnya yang terjadi di dunia ini, semakin pesat contohnya, perubahan tersebut ditandai dengan canggihnya alat komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Perubahan itu dilatar belakangi oleh pikiran manusia yang tidak terbatas. Manusia selalu ingin menciptakan inovasi baru yang nantinya akan mempermudah kehidupan manusia di masa mendatang. Kepraktisan tersebut berdampak besar bagi masyarakat dunia termasuk kita. Perubahan tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Tetapi kebanyakan dari pesatnya perubahan tersebut menyebabkan dampak negatif atau bisa kita artikan sebagai perubahan yang tidak seimbang. Nah, contoh yang dapat membuktikan bahwa perkembangan teknologi itu berlangsung begitu pesat, misalnya pada zaman dahulu orang ingin berkomunikasi dengan keluarga yang jaraknya sangat jauh, mereka harus mengirim surat atau bahkan merpati yang waktu pengirimannya sangat lama dan memakan waktu berhari-hari.
Namun saat ini sudah praktis dengan menggunakan ponsel bisa mengirimkan wajah dengan video call saja tuh guys. Nah itu guys sedikit contoh dari Kompasiana ya menurut kita kalau ngobrolin masalah pola pikir saat ini terkait zaman dulu yang belum praktis ya. Kalau sekarang sudah praktis guys. Contoh juga mungkin yang teman-teman juga sering dapetin yaitu belanja online. Kalau dulu kita lebaran lah ya ke pasar tradisional ya kan empet-empetan pengap-pengapan penuh-penuhan. Nah, sekarang duduk manis lu pencet tuh datang ya enggak. Positifnya barang yang kita mau datang cepet, kita pengen cepet. Negatifnya pertama beli L yang datang XL. Kedua ditulis anak ori yang datang KW. Yang terakhir ya kan harganya 27.000 ya kan, kita klik pas udah bayar 37.000 bahkan 40.000 ada ongkos kirim ya enggak, jadi rugiin lah kita. Cuman kata kasarnya di sini berarti kan semakin canggih si otaknya kita tuh ya. Pemikiran kita harus selektif juga guys. Bisa aja menurut kita nih ya, semakin canggihnya perkembangan baik-baik nih pemikiran kita pada akhirnya semakin turun. Percaya apa kagak? Contohnya apa? Itu iya kan, contohnya beli online aja udah. Walaupun kita sih nggak nyalahkan beli onlinenya, itu kan juga pengembangan modern. Cuman pada akhirnya si manusianya sendiri yang dari si Socrates nih, ya kan, lewat Tuhan kali ya, lewat Socrates itu ya. Iya pada akhirnya tolonglah dipakailah otaknya dikit lah ya kak. Intinya cuma apa? Belanja online boleh, cuma selektif. Selektifnya apa? Pertama nggak usah buru-buru, kedua beli belanja di toko mana, ketiga lihat rating tokonya, keempat lihat komennya, kelima nyuruh orang beli dulu. Kalau tak lu dipakai jadinya ya. Kalau orang beli bagus, nih kalau orang pinter nih ya, lu nyuruh temen lu ya harganya misal 20.000 nih, modal dikit lah 20.000, boy lu beliin gua dong, lu beli apaan, lu tolong beliin ini dah pakai duit lu, aku ganti. Pas dilihat barangnya jelek bang. Lu pinteran dikit, oh ya udah dah berarti lu nggak beli itu. Kan berarti dipakai otak kita ya. Nah itu kita sih saran ya kan. Nah itu tuh guys terkait contoh simpel dikit aja kali ya menurut kita. Kalau ngobrolin masalah pemikiran, otak kita dipakai, guys. Nah, terakhir nih, kalau kita ngomongin ngebacotin masalah pemikiran, kita ataupun kayak sendiri sering banget dengerin ceramah kebudayaan di salah satu kanal Dewan Kesenian lah ya, di Jakarta ya. Dimana itu jadi tempat pembelajaran kayak juga buat melihat bagaimana sih budaya sekarang, pemikiran sekarang yang dicoba ceramahkan, dicoba sampaikan oleh para pemikir, filosof atau para apa ya, akademika lah ya. Seperti di tahun 2021 guys, di kanalnya Dewan Kesenian Jakarta terkait ceramah kebudayaan atau pidato terkait pemikiran, jalan pikir kayak sendiri nih. Sampai sekarang sering banget nonton lah ya yang namanya ceramah kebudayaan sebagai menurut kayak itu tolak ukur ketika ada Socrates itu sekarang bagaimana sih budaya sekarang, pemikiran sekarang. Nah karena setiap tahunnya ada sih di Dewan Kesenian Jakarta selalu melakukan kegiatan namanya pidato kebudayaan atau ceramah kebudayaan yang dilakukan oleh para akademika, cendekiawan, orang-orang pemikir untuk kayak nangkep nih sekarang pemikiran tuh kayak gini, bentuknya tuh kayak gini, pakai teori ini dan hasil tuh gini. Nah salah satunya di pidato kebudayaan DKJ Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021, di mana tuh temanya yaitu ritme dan algoritme kebudayaan. Hashtagnya suara jernih dari Cikini. Kan kita tahu ya di Cikini itu adalah pusat kebudayaan lah ya di tim itu ya. Dan informasinya tuh gini, ritme ada di mana-mana. Bukan hanya dalam musik, kehidupan kita sehari-hari terbentang dalam pola aliran yang memiliki ritme. Budaya diproduksi, dipraktikkan, dan dipertahankan dalam ritme lewat tradisi, ritual, dan aturan. Teknologi membawa aturan baru, ritme baru. Bagaimana teknologi, terutama teknologi digital, mempengaruhi, membentuk, dan bahkan mengubah ritme kehidupan sosial dan budaya kita. Nah, jadi lewat adanya ceramah ini dikatakan sekarang dengan model algoritma dan ada di mana-mana itu jadi bentuk terapan lagi tuh, gambaran lagi bahwa sekarang tuh dunia digital
semakin apa ya, kalau boleh kaitin ya, lewat ada ceramah ini jadi kayak terkotak-kotakan lagi, terkerucutkan lagi lewat adanya namanya algoritma. Kan kayak contohnya YouTube punya aturan, YouTube atau TikTok punya algoritma yang dimana orang pada akhirnya harus ikut aturan itu kalau mau dilihat, terkenal apalagi ya. Jadi kan memang dunia digital pada akhirnya membentuk pemikiran orang. Salah satunya garis bawahnya algoritma ini yang harus diikuti. Nah, berkaitan dengan ceramah budaya, pidato budaya, kebudayaan ya di tahun 2021 ini, berarti kan kayak memang ada dampak dong yang harus dihasilkan dari pemikiran-pemikiran lawas atau pemikiran saat ini kalau kita coba pakai. Contohnya kayak gini. Kita coba kaitin lagi sama dampak teknologi digital apa sih yang bisa kita dapetin. Nah, kalau dari Google search di sini, google.com, bahwa apa saja sih dampak negatif dari teknologi? Salah satunya di sini ada anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Adanya pelanggaran hak cipta tuh kalau di zaman digital sekarang ya. Terus terjadi juga banyak kejahatan di internet, kemudian penyebaran virus lewat komputer, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan, dan pada akhirnya ada dampak-dampak juga negatif dari perkembangan teknologi sampai sekarang, dan buktinya pun nyata mungkin ya. Contohnya ini kita singkatkan aja ya. Kecenderungan nyaman dengan kehidupan online mungkin si anak-anak sekarang. Contohnya ya, anak kecil tidur itu sekarang bukan dengan orang tuanya dan dipok-pokin, Nina bobo, oh Nina bobo, bobo bobo, Nina Nina gitu ya. Cuman sekarang anak tidur dikasih YouTube, jangan nyebut merek, dikasih digital, tuh akhirnya dia tidur tuh, dikasih tablet atau dikasih handphone Android ya tidur. Logika kita itu orang pasti bocah gedenya pasti beda, ya enggak? Antara digedein sama orang tuanya lewat pemikiran dia, ngobrol zaman dulu kan gitu ya, ngobrol berbicara ya kan, terus diceritain dongeng sampai dongeng tentang keyakinan agama, bagaimana bertahan hidup. Sekarang lewat tontonan digital yang kita kagak tahu itu tontonannya memang dia nonton ceramah apa kagak ya. Tapi kan kita tahu kan koridor kita di digital gitu kan memang belum punya aturan pasti ya. Takutnya ya, kalau dia juga nonton yang kagak-kagak bisa kita tahu dong gimana nanti bocah ya kan. Contohnya ada sekarang tuh ya udah nggak di mana-mana ya, anak kecil yang udah ngerokok ya enggak, anak kecil yang udah bisa ini kayak itu. Udah tanya dari mana, dari YouTube, dari mana, dari TokTok enggak. Cuman kita nggak nyalahin, cuman itu bentuk konkret aja kecil kali ya menurut kita ya kaitannya sih dampak digital negatifnya. Nah, untuk positifnya juga ada ternyata era digital. Kalau dari Google Search itu dampak positif digitalisasi dalam dunia pendidikan itu apa? Ada. Dampak positifnya di dunia pendidikan terutama adalah kita bisa mencari hal-hal yang tidak dijelaskan saat di sekolah dengan internet. Kita dapat mengerjakan tugas dengan cepat karena adanya teknologi dan internet. Kita bisa mengakses YouTube, ganti. Kita bisa mengakses YouTube dan lain-lain sebagai media pembelajaran. Kita bisa menggunakan fitur-fitur itu tuh guys. Itu kan positifnya, ya kan? Terbukti dong. Sekarang banyak banget yang tugas-tugas yang diupload di YouTube, di internet akhirnya dilihat dan pada akhirnya jadi pelajaran atau jadi bahan bacaan atau artikel-artikel, berita, info ya kayak yang bener, yang positif ya jadi bahan positif juga. Nah, jadi kesimpulannya kali menurut kita terkait si Socrates awal tadi sampai sekarang dunia digital yang pada era kisruh kali ya, ada dampak yang negatif positif. Jadi kayak terkait pemikiran, kalau tadi awalnya kita coba ngobrolin tuh bocah minta duit baik kagak ada pikirannya. Berarti kan sekarang kita kesimpulannya harus hati-hati. Ya kan? Apalagi online ini. Berarti antara kita mau jalan pikirannya sesuai Socrates tadi yang terus berkembang atau tidak, tinggal gimana teman-teman menyikapinya. Dan sekali lagi, ini sih menurut kita. Gimana menurut kalian? Silahkan like, comment, subscribe, share channel YouTube kita agar teman-teman tahu apalagi yang coba kita ngobrolin di bacotan kita di konten berikutnya.
Dan jangan lupa teman-teman harus tetap santuy dengan cara bacot santuy dengan kita dan tunggu video konten berikutnya dan tetap berbacot santuy.